teman-teman. Ini adalah tugas mata kuliah Sejarah Matematika dari Bapak Basman Abdullah SPDI MPD. Perkenalkan, aku Anissa Rahmi dari Program Studi Tadis Matematika. Pada video ini, kita akan membahas tentang Matematika Yunani. Mari kita bahas. Sejarahnya, matematika Yunani merujuk pada matematika yang ditulis di dalam bahasa Yunani antara tahun 600 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Matematikawan Yunani tinggal di kota-kota sepanjang Mediterania bagian timur dari Italia hingga ke Afrika Utara. Tetapi mereka dipersatukan oleh budaya dan bangsa yang sama. Semua naskah matematika pra-Yunani yang masih terpelihara menunjukkan penggunaan penalaran induktif, yakni pengamatan yang berulang-ulang yang digunakan untuk mendirikan aturan praktis. Sebaliknya, matematikawan Yunani menggunakan penalaran deduktif. Bangsa Yunani menggunakan logika untuk menurunkan simpulan dari definisi dan aksioma, dan menggunakan kekuatan matematika untuk membuktikannya. Seperti halnya di Mesir dan Mesopotamia, bangsa Yunani pun mengembangkan sistem numerasinya sendiri. Sistem numerasi yang digunakan bangsa Yunani ada dua macam, yaitu Attik dan Ionia. Sistem numerasi Attik dilambangkan sederhana, di mana angka 1-4 dilambangkan dengan lambang tongkat. Untuk sistem numerasi Ionia yang digunakan setelah sistem numerasi Attik dipakai di Yunani pada awal abad ke-8 sebelum Masehi. Sistem ini menggunakan alfabet Yunani yang lambang bilangan seperti alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Matematika Yunani baru mulai berkembang pada abad ke-6 sebelum Masehi yang dipelopori oleh Thales dan Pythagoras. Selanjutnya, tokoh matematika Yunani. Yang pertama itu ada Thales, dapat disebut matematikawan pertama yang merumuskan teorema atau proposisi tradisi. Ini menjadi lebih jelas setelah dijabarkan oleh Euclid. Landasan matematika sebagai ilmu terapan rupanya sudah diletakkan oleh Thales sebelum muncul Pythagoras yang membuat bilangan. Selanjutnya ada Pythagoras, orang pertama kali mencetuskan aksioma-aksioma, postulat-postulat yang perlu dijabarkan terlebih dahulu dalam mengembangkan geometri. Pythagoras bukan orang menemukan suatu teorema Pythagoras, namun dia berhasil membuat pembuktian matematis. Persaudaraan Pythagoras menemukan akar 2 sebagai bilangan irasional. Selanjutnya ada Socrates. Ia merupakan seorang filosofi besar dari Yunani. Ia juga menjadi pencipta ajaran serba cita, karena itu filosofinya dinamakan idealisme. Ajarannya lahir karena pergaulannya dengan kaum sofis. Plato merupakan ahli parkir utama yang menerima paham adanya alam bukan benda. Selanjutnya ada Euclid. Euclid disebut sebagai bapak geometri karena menemukan teori bilangan dan geometri. Subjek-subjek yang dibahas adalah bentuk-bentuk teorema Pythagoras, persamaan dalam aljabar, lingkaran, tangen, geometri ruang, teori proporsi, dan lain-lain. Alat-alat temuan Euclides antara lain mistar dan jangka. Selanjutnya ada Archimedes. Dia mengaplikasikan prinsip fisika dan matematika, juga menemukan perhitungan pi dalam menghitung luas lingkaran. Ia adalah ahli matematika terbesar sepanjang zaman dan pada zaman kuno. 3 karya Archimedes membahas geometri bidang datar, yaitu pengukuran lingkaran, kuadratur dari parabola dan spiral. Selanjutnya, Apollonius. Konsepnya mengenai parabola, hiperbola, dan elips banyak memberi sumbangan bagi astronomi modern. Ia merupakan seorang matematikawan yang ahli dalam geometri. Teorema Apollonius menghubungkan beberapa unsur dalam segitiga. Yang terakhir ada Diopantus. Ia merupakan bapak aljabar bagi Babilonia yang mengembangkan konsep-konsep aljabar Babilonia. Seorang matematikawan Yunani yang bermukim di Iskandaria. Karya besar Diopantus berupa buku Aritmatika, buku karangan pertama tentang sistem aljabar. Bagian yang terpelihara dari Aritmatika Diopantus berisi pemecahan kira-kira 130 soal yang menghasilkan persamaan-persamaan tingkat pertama. Penggunaan terkuno matematika adalah di dalam perdagangan, pengukuran tanah, pelukisan, dan pola-pola penenunan
dan pencatatan waktu dan tidak pernah berkembang luas hingga tahun 3000 sebelum Masehi ke muka ketika orang Babilonia dan Mesir kuno mulai menggunakan aritmatika, aljabar, dan geometri untuk menghitung pajak dan urusan keuangan lainnya, bangunan dan konstruksi, dan astronomi. Pengkajian matematika yang sistematis di dalam kebenarannya sendiri dimulai pada zaman Yunani kuno. Gimana pembahasannya? Menarik bukan? Jangan bosan belajar sejarah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.